menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah. Sebab kesempatan itu nggak selalu ada. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, kita mau pakai waktu itu, kesempatan itu dengan baik untuk kita memuliakan Tuhan. Kita percaya berkat daripada Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita mau belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada 3 hukum. Di dalam Alkitab ada 3 hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Hukum-hukum ini Tuhan berikan maksudnya supaya kita punya dengan hukum-hukum ini. Hukum-hukum ini artinya apa? Peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya kita tidak melenceng, tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dikatakan, hukum yang pertama Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat sejarah dari bangsa Israel, mereka pergi ke Mesir. Pertama Yusuf dulu pergi ke Mesir karena Yusuf dijual sama kakak-kakaknya, lalu dibeli sama saudagar Ismaili, dibawa ke Mesir. Yusuf di sana bekerja di rumah Potifar, lalu dia difitnah, masuk penjara. Dari penjara Tuhan keluarkan dia sehingga dia menjadi orang besar di Mesir. Nah, saudara-saudara, setelah itu pada saat dikatakan dalam firman Tuhan di Kanaan sedang dilanda bala kelaparan, keluarga dari Yusuf, orang tua, kakak beradik, semuanya mereka pergi ke Mesir. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian, 66 orang Yakub dan anak-anak mantu cucu-cucunya berangkat ke Mesir. 66 orang, saudara. Waktu mereka keluar dari Mesir, setelah mereka di Mesir selama 400 tahun. Waktu mereka keluar dari Mesir, karena mereka nggak tahan hidup di negeri di perhambaan, mereka harus bekerja keras, mereka diperhamba di sana, mereka nggak tahan. Yang membuat mereka nggak tahan, mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Pada saat mereka minta untuk beribadah kepada Tuhan, nggak dikasih sama Firaun. Akhirnya mereka pergi, saudara. Nah, waktu mereka keluar dari Mesir, tadinya kan 66 orang Yakub dan anak mantu cucu-cucunya. Mereka keluar dari Mesir 3 juta orang. Berapa kali lipatnya ya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, banyak hal yang dihadapi, yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Waktu itu mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, Nabi Musa. Hukum yang Tuhan berikan yang kita kenal adalah hukum apa, saudara? Hukum Taurat. Tuhan berikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Hukum Taurat ada 10. Karena memang mereka jumlahnya banyak, 3 juta orang. Hukum Taurat Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya tidak ada kejahatan di antara bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Keluaran Kalau saudara lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ ada 10 hukum Taurat. Yang pertama dia bilang kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Yang kedua, ketiga, kuduskanlah hari Sabat.
Sucikan hari Sabat katanya. Lalu yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Itu termasuk hukum, ada di dalam hukum Taurat. Menghormati orang tua termasuk ada di hukum Taurat. Hormati ibu bapakmu, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan kamu menjadi saksi dusta, jangan kamu mengingini hak orang lain. Tuhan berikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Nah, dari 10 hukum itu, kalau ada yang mereka satu aja mereka langgar, saudara, gugur itu yang 10 itu, saudara. Saya ingat anak kami dulu, Rani waktu sekolah kelas 2 SD, ulangan, kata guru agamanya bilang, ulangan 10 hukum Taurat. Cuman salah satu, saudara. Tapi sama gurunya dimusikin silang gede-gede. Pulang nangis, saudara. Udah dibikin silang gede-gede, dibikin bulat, ada matanya, ada hidungnya, saudara. Nilainya berapa? Pulang nangis. Mas, ini hukum Taurat, coba mama lihat, katanya. Saya lihat, ini betul. Kok dikasih 0? Periksa terus. Ada satu yang salah. Harusnya kan nilainya 9, Ma, katanya. Kenapa dikasih 0 sama guru? Karena memang 10 hukum Taurat itu kalau satu dilanggar, yang lain angus, saudara. Di sini kita melihat bahwa mereka bangsa Israel gak mampu melakukan hukum Taurat. Sebab itu kenapa Tuhan Allah harus mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini salah satunya juga adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Karena manusia nggak mampu melakukan Taurat. Hanya Yesus yang mampu melakukan Taurat. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus katakan apa? Sudah selesai. Sudah genap, terjemahan lama bilang. Sudah selesai. Karena Yesus sudah genapi itu hukum Taurat. Nah, pada zaman Yesus, pada zaman bangsa Israel dulu, Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel. Mereka nggak bisa melakukan, nggak bisa menggenapi syarat Taurat itu. Akhirnya Tuhan Yesus yang harus menggenapinya. Dapat pada zaman Tuhan Yesus, Tuhan tahu manusia nggak mampu melakukan hukum Taurat. Pada zaman Tuhan Yesus, hukum Taurat 10 sama Tuhan Yesus diringkas menjadi berapa? Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Matius. Ini coba kita baca ya. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Coba ada yang tolong baca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, terima kasih. Dari 10 hukum Taurat sama Tuhan diringkas menjadi 2. Tuhan berharap manusia bisa melakukan ini. Yang pertama dikatakan hukum Taurat, hukum Taurat lagi. Hukum yang Tuhan berikan ini, saudara, disebut hukum kasih.
Yesus katakan yang pertama adalah kasihilah siapa? Tuhan Allahmu. Prioritas. Mengasihi Tuhan itu yang prioritas dalam hidup kita. Karena apa? Kita sudah terima banyak dari Tuhan. Tuhan berikan kita kehidupan. Tuhan selamatkan kita. Dia tebus kita. Dia rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Korban yang paling besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu pekerjaan penyelamatan. Bagaimana Tuhan sudah selamatkan kita. Darahnya tercurah untuk menyucikan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Setelah itu, Dia pilih kita, Dia jadikan kita sebagai umatnya, umat kesayangannya, umat yang dikasihinya. Sebab itu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kita kalau mengasihi Tuhan bukan cuman ya pokoknya saya mengasihi Tuhan. Tapi dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan ini dari seluruh kehidupan kita. Contoh sekarang kan lagi banyak zamannya ibadah online. Ada satu ibu bercerita sama saya begini, Tante, kan kalau kita ibadah online katanya, kita bisa sambil nyuci, sambil masak, dengerin khotbah katanya. Bisa sambil, ada satu bapak dia bilang sambil setir mobil Tante, saya di jalan sambil setir mobil, saya sambil dengerin ibadah online katanya gitu. Sambil dengerin khotbah. Saya dengerin aja saudara. Terus saya bilang begini, bro, kalau kita ibadah, coba saudara, kalau saudara ibadah di gereja, kita beribadah berkumpul seperti saat ini kita lakukan, kan kita tinggalkan semua apa? Kesibukan kita, ya enggak saudara? Kita bawa hidup kita ini, tubuh, jiwa, dan roh kita ini, kita bawa untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ibadah online, kalau ibadah online dengan sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan dengan baik, duduk manis dengerin firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa masuk. Tapi kalau sambil setir mobil, kan konsentrasinya ke jalan, bukan ke firman. Ya enggak saudara? Atau kalau nyuci sambil masak, konsentrasinya kepada pekerjaan kita, bukan kepada firman. Saudara, waktu yang lalu waktu kita harus ibadah online, kita juga melakukan di sini ibadah online. Jadi waktu ibadah semua, saya bilang sama anak mantu, cucu-cucu semua, kita kumpul di sini, kita berdoa, kita dengar, kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan sama-sama. Duduk diam dengar firman. Anak-anak semua ikut, kembar semua duduk diam dengar firman. Nah kalau misalkan kita sambil ini sambil itu, berarti kan enggak sepenuh hati kita terima firman. Iya enggak? Enggak sepenuh hati kita beribadah kepada Tuhan. Firman Allah katakan beribadah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, terjemahan lama bilang. Dengan segenap kekuatanmu katanya. Berarti seantero, Bapak Gembala dulu suka bilang, seantero, seluruh kehidupan kita ini kita bawa untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan.
Lalu yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa? Mengasihi sesama dengan kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa namanya? Standarnya, ukurannya. Kasih yang kita kasihi kepada sesama itu, standarnya itu, ukurannya sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bisa nggak, saudara? Kadang-kadang kan kita mengasihi diri sendiri lebih banyak daripada mengasihi orang, iya nggak? Porsinya, saya lebih enak pakai kata porsinya. Ukurannya, ukuran kasih yang kita berikan untuk kita itu harus sama seperti kita mengasihi orang itu. Ukuran kasihnya itu, saudara. Kadang-kadang kan kita enggak. Lebih banyak untuk kita daripada untuk sesama. Kalau kita berikan kasih itu kepada orang lain itu enggak sama dengan kita mengasihi diri sendiri, berarti enggak mencapai targetnya Tuhan, saudara. Untuk kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ada hamba Tuhan, dia berkata, kasih terhadap sesama ini seperti, dia bilang sepertinya begini. Kalau kita enggak mau dicubit, kita jangan cubit orang. Kalau kita dicubit sakit nggak, saudara? Nanti kalau cubit begini doang nggak sakit. Tuh saya punya cucu kalau nyubit sakit-sakit, saudara. Dia kalau nyubit, apalagi Oliver kalau nyubit kecil tapi waduh sakit. Jadi kalau kita nggak mau dicubit, katanya kita jangan nyubit. Nah, dikatakan kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam suratan Yohanes berkata, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tuhan kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Yang sesama, istri kita, suami kita, anak kita, mereka kelihatan. Kalau kita nggak mampu mengasihi sesama kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yang kelihatan aja nggak bisa kita kasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri, apalagi kita mau mengasihi Tuhan. Berarti hukum yang kedua yang Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu juga sebenarnya masih berlaku ini hukum ini ya saudara. Tetapi banyak juga yang gagal saudara. Itu pada zaman Tuhan Yesus. Sekarang kita hidup pada zaman apa saudara? Kita hidup bukan zaman Tuhan Yesus lagi. Tapi kita hidup bersama Roh Kudus. Zaman gereja katanya. Zaman anugerah. Pada zaman gereja ada lagi satu hukum. Saudara lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Saudara lihat di Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia 6 ayat 7. Coba tolong bacakan. Galatia 6 ayat 7.
Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Iya, terima kasih. Jangan sesat. Allah tidak mau apa? Dipermainkan katanya. Sekarang dari dua hukum itu Tuhan buat satu hukum lagi yang disebut hukum apa? Tabur tuai. Artinya apa, saudara? Tabur berarti kita menabur. Dari kita kan? Ya enggak? Kita menabur. Lalu nanti kita akan menuai. Jadi kita menabur. Yang kita tabur itu nanti akan kembali kepada kita. Istilahnya orang bilang dari kita untuk kita. Ya kan? Ya sederhananya kan artinya kan hukum tabur tuai ini dari kita untuk kita. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Apa yang kita tabur, kita akan petik hasilnya. Kita akan menuai hasilnya. Apakah kita langsung yang tuai atau anak cucu kita yang akan menuai, saudara? Tetapi yang jelas hukum tabur tuai ini akan tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita. Sebab itu biarlah ayat 9 coba tolong bacakan. Masih Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya, terima kasih. Jangan jemu katanya. Rasul Paulus dia tuliskan kepada jemaat yang ada di Galatia. Sebab itu karena hukum tabur tuai ini akan berlaku di dalam kehidupan kita. Sebab itu dia katakan jangan jemu. Jangan bosan untuk apa? Berbuat baik. Karena kita akan petik hasilnya. Kita akan tuai hasilnya. Yang kita tabur sedikit. Tapi yang akan kita tuai apa, saudara? Kalau saudara nanam biji cabai, satu biji cabai ditanam, tumbuh tuh biji cabai, apa buahnya cuma satu? Saya waktu praktek dulu di Jawa, saudara, tanam satu biji cabai, buahnya banyak. Sudah berbuah, nanti berapa waktu kemudian berbuah lagi. Saya bilang, cabai berbuah terus. Habis dipanen, habis dipetik, nanti berapa lama kemudian, ada lagi, bertunas lagi, ada lagi cabai. Sampai 3 kali kalau nggak salah. Baru dia mati sendiri pohon cabainya, saudara. Tua sendiri kali pohon cabainya, saya nggak ngerti dah. Makanya kata ibu gembala saya dulu bilang, kalau ada cabai yang busuk jangan dibuang, katanya gitu. Disimpan bijinya tuh dijemur, nanti setelah itu kamu taburin di belakang, katanya gitu. Jadi waktu saya praktek dulu ada tanahnya, mereka punya tanah luas gitu kan. Jadi tanam di situ. Segala tomat kalau busuk gitu disimpan, bijinya dijemur gitu, taburin di belakang gitu kan. Jadi banyak, saudara. Sebelum saya pulang ke Jakarta sempat panen. Tiap kali masak nggak perlu beli tomat, nggak perlu beli cabai, karena apa? Tinggal petik di belakang. Banyak hasilnya. Padahal cuma satu biji cabai. Satu pohon itu menghasilkan buah yang cukup banyak. Berapa kali bikin sambal? Apa yang kita tabur kita akan tuai. Ada contoh dalam firman Tuhan, kalau saudara lihat di dalam kitab Raja-Raja pasalnya yang ke-17, 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ tentang perempuan janda di Sarfat.
Waktu Elia datang kepada janda di Sarfat, Elia bilang, tolong kasih saya air, saya aus mau minum. Terus perempuan itu baru mau pergi mengambil air, Elia bilang, tunggu sekalian, sepotong roti bundar buat saya. Janda itu bilang apa? Aduh, saya udah gak punya apa-apa, cuman punya apa? Tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Kami akan cari kayu bakar, lalu akan dibikin roti atau apa begitu, empleng apa gitu. Lalu kami makan, saya bersama dengan anak saya. Setelah itu, ya udah tinggal tunggu mati. Karena tepung cuma segenggam. Udah tepung cuma segenggam, mau diminta lagi saudara sama Elia. Iya betul Elia. Tapi saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tepung yang segenggam tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai musim menuai tiba. Saudara bisa bayangkan. Tepung segenggam nggak habis-habis sampai musim menuai tiba. Sampai musim, waktu itu kan selama 3,5 tahun gak turun-turun hujan di Israel. Gak ada yang tumbuh saudara. Tapi keluarga ini, janda di Sarfat bersama dengan anaknya dan Elia, terpelihara dengan tepung segenggam, minyak sedikit. Karena apa? Perempuan ini memberi kepada Elia. Berbuat baik, melakukan firman. Tabur tuai berarti kita berbuat baik. Berarti kita melakukan firman Tuhan. Ada nyanyian yang berkata, janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik katanya. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik katanya. Kalau kita tidak jemu berbuat baik, perempuan di Sarfat ini secara manusia, ya tepung cuman segenggam. Sekali makan saya sama anak saya udah habis. Sekarang harus kasih kepada nabi Tuhan. Tapi Elia bilang, beginilah firman Tuhan. Tepung itu tidak akan habis. Minyak itu tidak akan habis sampai musim menuai tiba. Lalu dia percaya kepada firman Tuhan. Dan dia lakukan. Dia kasih roti sedikit kecil buat Elia. Terbukti. Sampai musim menuai datang, tepung itu gak habis-habis. Bukan berarti tepung itu begitu dia buat, lalu tiba-tiba jadi satu bal gitu. Nggak, tetap segenggam. Tepung tetap segenggam, minyak tetap sedikit, tapi nggak habis-habis. Ada lagi, mau masak, ada lagi, mau masak, ada lagi. Luar biasa yang Tuhan buat bagi kita orang yang percaya. Kalau kita tahu melakukan firman Tuhan. Saudara, mungkin saudara berpikir, ya itu kan pada zamannya Elia, beda dong dengan zaman sekarang. Saya alami. Saya waktu kerja dulu, saya suka memperhatikan pengerja. Karena saya tahu pengerja itu nggak dapat kolekte. Memang betul begitu saya jadi pengerja juga saya nggak dapat kolekte, saudara. Nggak dapat uang saku. Jadi waktu saya kerja dulu saya suka kasih
Saat waktu saya itu kebaktian ibadah di Telukong, pengerja itu saya suka beliin. Mungkin kecil nilainya ya. Setiap bulan saya beliin shampoo, beliin sabun mandi, beliin odol buat dia. Sekali-sekali saya beliin baju gitu. Saya kalau beli baju udah ngeliat bagus, udah samaan deh saya sama pengerja. Gitu. Kalau pengerja yang laki-laki saya beliin kemeja, yang perempuan saya beliin baju sama dengan saya. Saudara-saudara, kemarin si Rani aja bilang begini, berkatnya mama katanya gak habis-habis katanya. Udah mau habis, tabungan udah menipis, datang lagi berkat. Tabungan udah menipis, datang lagi berkat. Karena apa? Saya bilang sama anak saya si Rani, mama suka menabur. Dulu kalau acara hamba-hamba Tuhan, kalau misalkan pergi ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Bandung, kemana, saya selalu berusaha untuk ada yang harus saya bawa. Saya pesan lontong 60 biji, 70 biji. Kadang-kadang sampai 100.000 saya harus keluar, saudara, untuk bayar tuh lontong, saudara. Untuk bagiin hamba-hamba Tuhan di bus. Karena apa? Saya pikir saya lapar, mereka juga pasti lapar gitu. Perjalanan kita dari Bogor ke Bandung 3 jam 4 jam. Kalau macet bisa 5 jam. Pernah waktu itu dari kita di sini jam 6 pagi sampai di sana jam 12, saudara. Sampai di Bandung. Karena saya suka berbuat. Ada hamba Tuhan berkata, Sus Mariam, kehidupannya, ekonominya biasa-biasa aja. Tapi dia suka memberi. Saya bilang, kalau saya bisa memberi, walaupun nilainya nggak seberapa, cuma 1 lontong, seorang 1 lontong saya bagiin, saya bilang, tapi ada sukacita, saudara. Kalau bisa memberi, ada sukacita. Dan hasilnya, waktu kita seisi pastori sakit, saudara, ada aja yang kirim, ada yang kirim makanan, ada yang kirim masakan, ada yang kirim berkat, saudara. Karena apa? Itu firman Tuhan itu nggak pernah salah. Amin, saudara. Saya sudah membuktikan, saya sudah merasakan kalau apa yang sudah saya tabur itu saya mulai tuai. Tuh kami beras, udah mulai sedikit, ada lagi yang kirim. Udah mulai sedikit, ada lagi yang kirim. Ada aja siapa aja yang Tuhan gerakkan, saudara. Kirim beras, ada paket, datang beras. Ada paket, datang. Ada kiriman, datang beras. Puji Tuhan. Beras, kadang dari Ketapang, kadang dari gereja yang di Jakarta. Ketapang, Keramat, kadang-kadang suka kirim beras. Dari itu juga Kelapa Gading, tiba-tiba datang. Nih, waktu minggu lalu Pendeta Yoce Nanuru datang sini nganterin sembako dari Kelapa Gading, saudara. Ada beras, ada minyak, ada macam-macam. Beras udah mulai sedikit ada. Karena apa? Kita suka firman Tuhan itu nggak pernah salah. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita tidak menjadi letih, katanya. Sebab itu kita belajar lakukan firman Tuhan. Ada yang berkata, oh ya nanti tante, kalau saya udah kaya, kalau saya udah diberkati, baru saya mau berbuat. Kalau sempat kaya, kalau enggak, apa yang ada kita buat untuk melakukan kebaikan.
ayat 9 katakan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena kita akan menuai pada waktunya. Saya punya mama juga dulu suka berbuat. Kalau ada orang yang datang ke rumah, selalu harus makan. Biar cuman sambal sama toge tumis, makan. Saya bilang sama mama, malu atuh hamba Tuhan datang disediain makan cuman sambal sama toge doang. Saya bilang gitu. Gak apa-apa. Yang penting apa? Hati kita tulus untuk memberi. Dan saya praktekkan, saudara. Kalau ada hamba Tuhan datang, dulu waktu kita berdua sama Bapak Gembala, biar cuman Indomie, saya tuh, udah makan bro? Belum tante, udah langsung masih ada Indomie, bikinin Indomie pakai telur, ada caisim, kecerotin sambal botol. Ada sukacita kalau kita bisa berbuat baik. Karena ini firman Tuhan. Kita apa yang kita tabur kita akan tuai. Yang kita tuai itu melimpah. Kalau saudara lihat juga di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Tentang perempuan Sunem. Dia melayani Nabi Elisa. Setiap Elisa datang ke situ, disuruh mampir ke rumahnya, makan, minum, lalu berangkat lagi besuk Elisa. Singkat cerita, pada saat di Sunem akan dilanda bala kelaparan, Elisa kasih tahu, Sunem akan dilanda bala kelaparan selama 7 tahun. Pergi mengungsi. Dia pergi mengungsi sama keluarganya. Setelah 7 tahun, kembali lagi ke Sunem, masa menuai, masa kelimpahan. Dia pulang, dia menghadap raja. Dia kasih tahu sawah ladang dia begini, tuayannya begini setiap tahunnya. Raja bilang, kembalikan. Yang selama 7 tahun ini ladang ditinggalin, kembalikan kepada perempuan ini. Saudara bisa bayangkan. Dia cuman apa? Berbuat kepada Nabi Elisa. Perbuatan baik kita ini Tuhan lihat, saudara. Amin. Tuhan gak pernah tutup mata. Sekecil apapun yang kita buat untuk sesama kita, Tuhan memperhatikan. Jangan saudara berpikir, nilainya kecil kok, masa iya sih? Apapun. Firman Tuhan bilang, segelas air sejuk pun ada pahalanya katanya. Ya enggak? Kalau saudara baca di dalam Alkitab. Ada berkatnya. Sebab itu biarlah kita yang ada pada saat ini. Kita mau belajar untuk lakukan firman Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk sesama kita. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau kita yang ada sebagai sidang jemaat Tuhan yang ada. Memang kita gak banyak. Tapi kalau sesama kita sebagai umat Tuhan, kita saling peduli satu dengan yang lain. Kasih persaudaraan kita sebagai umat Tuhan. Saling peduli satu dengan yang lain. Itu bisa orang di luar bisa melihat. Oh, kehidupan Kristen tuh seperti itu. Nah, akhirnya mereka bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasalnya yang kedua, kita diciptakan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Karena Tuhan sudah berbuat baik bagi kita. Tadi Bapak Freddy bersaksi. Sakit pinggang.
Puji Tuhan 2 hari sembuh ya bro ya. 2 hari sembuh. Ada hamba Tuhan saudara, dia cerita sakit pinggang bertahun-tahun saudara. Nggak sembuh-sembuh katanya. Makanya saya bilang tadi, oh puji Tuhan saya bilang. Itu karena Tuhan. Amin. Orang lain bisa tahunan mengalami itu. Tapi ini 2 hari udah Tuhan jamah. Tuhan sudah sembuhkan. Itulah kebaikan Tuhan. Kemarin waktu hari Kamis saya kontrol dokter dalam. Saya bilang sama dokter, dok kemarin saya sempat terpapar. Saya bilang, oh iya, terus gimana? Iya tadinya hari Jumat mau di puser ya, yang vaksin 3 kali ketiga itu. Tahu-taunya udah sakit badan, nggak jadi, saya bilang gitu. Nggak taunya sudah kena itu kali, saya bilang saya nggak tahu. Terus begitu dites, kata anak saya bilang, begitu positif langsung hajar sama vitamin katanya. Hajar sama vitamin. 5 hari udah puji Tuhan sih udah sembuh gitu kan. Kata dokter bilang, iya sekarang katanya cepet sembuhnya, cepet juga datangnya, kata dokter bilang. Cepet juga menyebarnya katanya gitu. Dokter bilang, ya puji Tuhan. Ada yang lain katanya bisa lama gitu baru sembuh. Ya puji Tuhan kita 5 hari udah Tuhan kasih sehat. Tapi waktu sakitnya saya bilang nih dari kaki sampai kepala semua sakit. Saya mau dari tempat tidur situ mau ke kamar mandi, jalan tuh susah. Saya bilang, oh Tuhan, ya bayangan saya apa? Waduh, kalau saya lumpuh bagaimana ini mau melayani Tuhan? Tolong, saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong, Engkau jamah dalam nama Yesus. Saya berserak terus, saudara. Saya berdoa terus, siang malam berdoa terus. Dan Tuhan jamah, puji Tuhan. 5 hari udah sehat, puji Tuhan. Makan susah. Secentong aja nggak bisa, paling baru sesuap udah nggak bisa makan. Makan obat, wah perut jadi karena obatnya tajam kali ya. Obat dalam. Saya kalau pagi makan obat dari dokter internis, siang makan hajar vitamin kan, sama Lianhua itu. Mungkin tajam kali ya, jadi perut saya sakit, kena lambung lagi kan. Oh Tuhan tolong, saya bilang. Tuhan jamah, ya puji Tuhan. Sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih sehat. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Saya bilang, Tuhan beri saya sehat supaya saya bisa melayani. Kalau saya sakit, saya nggak bisa melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan beri saya sehat. Saya cuma minta satu, Tuhan kasih saya sehat. Supaya saya bisa melayani. Kalau Tuhan yang percayakan saya untuk melayani Tuhan di tempat ini, Tuhan juga yang memberikan saya pertolongan. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan, beri saya sehat Tuhan. Untuk saya bisa melayani. Kalau sampai saat ini, saya bisa melayani, ini karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga yang ada pada saat ini. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mau pakai. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita mau pakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Buat kita muliakan Tuhan karena apa? Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita muliakan Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Kita sama-sama, saya ingin sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin kita nyanyikan itu lagu tadi. Janganlah jemu berbuat baik. Kita nyanyikan, kita lakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan. Janganlah jemu berbuat baik. Ada kan kayaknya ya di situ ya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Nggak tahu ya nadanya ya. Nadanya gimana? Janganlah jemu berbuat baik. Berkata baik, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Berbuat baik, janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30, 20 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Saudara percaya firman Tuhan? Firman Tuhan ya dan amin. Dia nggak pernah bohong. Firman Tuhan itu dari dulu tetap nggak pernah berubah. Sebab itu kita pegang janji Tuhan, kita pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan itu lagu apa ya? Yesus, haleluya. Nyanyi apa? Sis Marci. Depannya ya. Ya
Haleluya. Bapa, peliharaku. Yang baik, amin. Yang baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Yang baik bagiku. Lewat banyak cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Yang baik bagiku. Ku tahu Bapa, haleluya. Nanti Ibu Marji masuk dalam itu. Bapa peliharaku. Yang baik, yang baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Yang baik bagiku, amin, haleluya. Lewat banyak cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Yang baik bagiku, yang baik bagiku, yang baik bagiku. Haleluya. Yang baik bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Pujilah Bapa yang namamu baik. Tuhan. Engkau teramat baik, sangat Amin. baik bagi kami, Haleluya Tuhan. Yesus. Sehingga kami boleh ada Glory, sebagaimana pada saat haleluya. ini. Ini semua karena kebaikan-Mu yang Amin. berlaku Tuhan dalam Haleluya, kehidupan, Yesus. dalam kehidupan kami. Haleluya. Penyertaan-Mu Yesus. Tuhan telah menguatkan kami, Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, Glory, mendengarkan kebenaran firman-Mu Jesus. yang selalu menguatkan kami. Haleluya. Dan kami Yesus. serahkan Tuhan apa yang dapat kami berikan Haleluya. kepada-Mu Bapa. Dan biarlah semuanya itu hanya Glory, untuk hormat kemuliaan haleluya. bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Terima yang baik. kasih Kami tahu Tuhan. Tuhan kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Haleluya Kami Yesus. ingin semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin Glory, layak di hadapan-Mu haleluya Tuhan. Yesus. Biarlah kiranya Bapa Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin kami. Berikan kami hikmat Tuhan. Glory, Baik dalam haleluya. perkataan perbuatan. Jesus, Agar kami boleh layak dan haleluya, berkenan di Yesus, hadapan-Mu Bapa, di haleluya. hadapan-Mu Tuhan. Terima Karena kami kasih tahu Tuhan. Bapa, dunia tidak mau kami berbuat baik Tuhan. Glory Yesus. Tapi biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang tuntun kami, Haleluya Yesus. agar kami tetap berjalan dalam kebenaran. Glory, haleluya. Terima kasih Allah Bapa yang Terima baik. kasih Biarlah Roh Tuhan. Kudus-Mu tanamkan akan firman bagi Haleluya kami dalam hati Yesus. kami, sehingga boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan Haleluya kami. Yesus. Dan biarlah Terima Tuhan kasih Yesus, Tuhan. hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Haleluya. Tuhan, biarlah Yesus. Bapa kau pakai hamba-Mu semakin hari. Glory, Berikan dia semakin haleluya. hikmat yang semakin kuat dalam Engkau Jesus, Tuhan. haleluya. Agar boleh banyak jiwa dimenangkan, Jesus, boleh banyak jiwa terima kasih, diselamatkan dengan Tuhan. kebenaran firman yang dia kabulkan Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati Ibu Gembala, anak cucu mantu Haleluya dan Yesus. isi pastor di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Berikan kesehatan, jauhkan dari sakit Amen. penyakit Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati segala kebutuhan keperluan yang Kau cukupkan Haleluya, Tuhan. Yesus. Pekerjaan mereka Kau memberkati. Agar Glory, nama-Mu dipuji dan haleluya. dimuliakan Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang baik. Terima Kami percaya, kasih Tuhan. Yesus. Roh Kudus-Mu telah menanamkan dalam hati kami Haleluya. firman-Mu Tuhan.
yang boleh menuntun kami dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Untuk kami semakin layak dan berkenan di hadapan. Tiba saatnya Tuhan kami memberi. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami boleh pakai untuk pekerjaan yang tempat. Terima kasih Tuhan. Segala puji bapa dan syukur kami kembalikan bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berilah yang